Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Janji pemerintah meningkatkan pasokan minyak kita tidak terbukti. Minyak goreng bersubsidi minyak kita masih langka dan dijual rata-rata Rp16.000 per liter. 14 pabrik garmen di Jawa Barat tutup permanen dan menyisakan lebih dari 50.000 karyawan terdampak PHK massal. Seorang ayah di Kabupaten Garut tega menghamili anak tirinya hingga melahirkan. Seorang ayah di Kabupaten Garut tega mencabuli anak tirinya hingga melahirkan. Pelaku sempat mengelak dengan dalih bahwa korban dihamili oleh jin sebelum akhirnya dilaporkan oleh paman korban. AAS tak bisa berkutik saat diamankan unit perlindungan anak Satreskrim Polres Garut. Pelaku ditangkap polisi karena diduga tega mencabuli anak tirinya hingga melahirkan. Korban yang kini duduk di bangku kelas 1 SMP diperdaya pelaku sebanyak 15 kali sejak duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku berkali-kali melakukan persetubuhan saat sang istri tengah beraktivitas di luar rumah. Kasus ini terungkap setelah korban melahirkan. Pelaku sempat mengelak dengan berdalih bahwa korban dihamili jin sebelum akhirnya dilaporkan oleh paman korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencabulan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini berlangsung sebanyak 15 kali. TKP-nya adalah di rumah mereka hidup bertiga antara bapak tiri, ibu kandung korban sama korban itu sendiri. Kemudian sekiranya sampai melahirkan dan diakui oleh tersangka bahwa yang bersangkutanlah yang melakukannya. Kami telah melakukan koordinasi gelar perkara dengan seluruh penyidik dan dengan kejaksaan. Kasus tersebut sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Garut. Kemudian untuk barang bukti seperti yang sudah kami sajikan di sini sudah lengkap semua. Insya Allah dalam waktu dekat kasus tersebut akan diterima oleh Kejaksaan Negeri ke-21 untuk kami limpahkan ke Kejaksaan. Seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk di sebuah kebun singkong di kawasan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Warga menduga pria tersebut adalah pelaku begal yang aksinya digagalkan oleh korban. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di kebun singkong di Desa Ujung Jaya, kawasan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jumat pagi pekan lalu. Jasad tersebut ditemukan oleh warga dalam posisi telentang dengan sejumlah luka senjata tajam dan berlumuran darah di bagian perut serta tangan yang menggenggam sebilah pisau. Tim Inafis Polres Sumedang serta petugas Puskesmas Ujung Jaya yang memeriksa jasad tersebut menyatakan tubuh mayat itu mengalami luka tusuk di bagian perut. Usai dilakukan oleh TKP sementara, jasad tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Warga menduga jasad pria tanpa identitas tersebut adalah pelaku tindak pidana yang berupaya membegal motor Kamis malam. Namun, upayanya gagal karena korban yang ditusuk di bagian punggungnya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada warga. Warga kemudian melakukan pencarian pelaku yang melarikan diri namun tidak ditemukan. Jam 8 lebih seperempat, saya keluar, ada orang lari-lari, saya lihat lari orang ke sini, tapi saya dibiarin karena nggak ada informasi yang jelas. Pas saya ke jalan katanya saya dibegal, baru saya lari lagi ke sini, ternyata nggak ada. Kalau malam nggak ketemu. Pas pagi-pagi ternyata banyak orang di sini udah meninggal orangnya di sini. Korban bernama Siman berusia 44 tahun warga desa Keboncau yang menderita luka tusuk di punggungnya masih dimintai keterangan di Mapolsek Ujung Jaya. Bahwa untuk mayat tersebut tanpa identitas, namun dari ciri-ciri yang ada itu sekitar umur 38-40 tahunan. Nah, kemudian memang di ciri-ciri fisik yang kita temukan ada beberapa luka di tubuhnya, termasuk diduga ada seperti luka tusuk
Nah, dan juga dari si mayat itu diketahui ditemukan sedang memegang pisau. Kasus ini ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Kasus dugaan korupsi surat perintah kerja SPK fiktif Dinas Kesehatan tahun 2016 di Kabupaten Sukabumi terus berlanjut. Terkait kasus ini, 3 orang berinisial H, D, dan S ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan oleh petugas Kejaksaan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, 3 orang tersangka digiring ke lapas Warung Kiara sebagai tahanan titipan. Perbuatan ketiganya mengakibatkan kerugian negara sebesar 37,3 miliar rupiah. Terkait kasus ini, Kejari sudah menyita uang sebanyak 10,4 miliar rupiah. Para tersangka disangkakan melanggar undang-undang tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal hukuman selama 15 tahun penjara. Mereka ditahan di lapas Warung Kiara 2B selama 20 hari ke depan. Terhadap 3 tersangka tersebut, sekarang juga kita lakukan penahanan selama 12 hari ke depan dan kita laksanakan penahanan di rutan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Yang kedua aktif, di satu kecil. Pak, dari pihak pengusaha ada yang menjadi tersangka nggak, Pak? Sementara belum, Pak, kita masih mengkaji lagi untuk ke depan. Jika memang ada muncul, mungkin kita kaji lagi. Ya Pak, kerugian negaranya nominal sampai saat ini udah berapa Pak yang terakhir? 37, kemudian 37 miliar. Kemudian sudah ada penitipan kurang lebih 10 miliar.